Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala dengan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang, supaya di hidup kita di dunia dan di akhirat diberikan oleh Allah kebahagiaan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh-subuh Ramadan ini saya membacakan beberapa kisah sahabat yang tidaklah saya membaca setiap kisah mereka, melainkan semakin bertambah cinta kepada mereka. Dan ternyata tidak hanya cinta kepada mereka, tetapi justru menambah cinta kepada Nabi. Karena apa yang kita baca dari kisah-kisah para sahabat itu baru kisah para muridnya. Bagaimana dengan kisah orang yang menjadi teladan bagi mereka, yaitu Rasulullah SAW. Pada khutbah hari ini, semoga Allah mudahkan untuk saya membacakan beberapa kisah untuk Anda. Untuk jamaah yang mengikuti pengajian tersebut, semoga Allah menjadikan ini sebagai bahan murojaah yang berpahala. Dan untuk yang baru mendengarkannya, semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita semua. Saya mulai dengan kisah Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang dulunya adalah Majusi, selalu diikat, dikurung oleh orang tuanya, karena pada suatu hari dia disuruh ke ladang, bukannya pergi ke ladang, malah mampir ke gereja. Ketika dia masuk ke dalam gereja tersebut, dia dapatnya ternyata ada yang dia suka dari agama Nasrani. Maka dia pun memaksa untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Sebagai konsekuensinya, orang tuanya mengikat dirinya di dalam kamar. Tapi suatu kesempatan dia pernah berkata kepada orang Nasrani, bila ada dari kalian yang mau pergi ke Syam, ajak aku. Singkat kata, sampailah dia di negeri Syam dengan ajakan orang-orang Nasrani setelah dia berhasil membebaskan diri dari ikatan orang tuanya. Sampai di sana dia berguru kepada seorang uskup yang belakangan saat dia mati didapati ternyata sedekah-sedekah yang selama ini diajak untuk dikumpulkan, rupanya oleh si uskup ini ditumpuk-tumpuk dalam sebuah gentong untuk menjadi kekayaan pribadi. Orang-orang Nasrani ketika itu malah melempari dia jenazahnya dengan batu dan disalib. Tidak ada yang mau menguburkannya. Pasca wafatnya uskup ini, maka diganti dengan uskup yang baru. Dan uskup yang baru lebih baik. Menjelang wafatnya, Salman berkata, bila engkau wafat nanti, kemana aku harus berguru? Maka gurunya yang ada di Syam ini berkata, pergilah kamu ke sebuah tempat yang namanya Mausil atau Mausul. Maka berangkatlah dia ke Mausil, dan di sana bertemu dengan orang yang seperti uskup yang menjadi gurunya di Syam. Tidak lama bersama dengan guru yang baru pun akan wafat. Ketika akan wafat, dia bertanya kembali, bila engkau wafat nanti, kepada siapa saya berguru? Gurunya yang di Mausil mengatakan, saya tidak mengetahui ada orang yang beragama dengan agama kita ini, melainkan seorang laki-laki yang ada di Nasibin. Berangkatlah dia ke Nasibin dan dia berguru kembali dengan orang yang ditunjuk di sana. Tidak lama kemudian orang yang di Nasibin pun akan wafat dan dia bertanya, kepada siapakah aku berguru setelah wafatmu nanti? Yang di Nasibin berkata, aku tidak tahu ada orang yang beragama dengan agama kita, melainkan seorang laki-laki yang ada di Amuriyah. Dia berangkat ke Amuriyah dan kembali kisah yang terjadi sama. Baru sebentar untuk belajar, yang di Amuriyah wafat. Tapi sebelum wafat dia bertanya, kepada siapa kira-kira saya bisa berguru? Yang di Amuriyah berkata, saya tidak pernah tahu ada orang lagi setelah saya. Tetapi saya membaca di dalam kitabullah bahwa akan ada seorang nabi baru
yang dia akan diutus di Arab, berada di sebuah tempat yang di sana ada pohon kurma di tengah 2 gunung hitam. Pergilah kamu ke sana, dan bila kamu bertemu dengan orangnya, maka dia adalah nabi bila dia punya tanda. Yang pertama, dia mau menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Dan bila engkau perhatikan di punggungnya ada stempel kenabian. Bila memang engkau mendapatkannya, maka itulah nabi dan belajarlah dengannya. Berangkatlah dia mengikuti rombongan penipu. Dia memberikan imbalan berupa sapi dan kambing-kambing milik Salman ini kepada para penipu itu untuk membawanya ke Arab. Ternyata para penipu ini menjual dirinya ke seorang Yahudi. Dan orang Yahudi membawanya pergi ke Madinah. Di sanalah dia berkata, mungkin ini negeri yang disebut oleh guruku yang ada di Amuria. Sebuah negeri yang ada pohon kurma diapit dengan 2 gunung hitam. Ketika dia sedang bekerja di pohon-pohon kurma dengan orang yang menjadi tuannya, tiba-tiba sepupu dari tuannya ini berkata, celaka, ada seorang laki-laki yang datang dari Mekah berkumpul bersama temannya di Kuba. Dia mengaku menjadi seorang nabi. Salman yang ketika itu sedang berada di atas pohon, tiba-tiba terjatuh karena bergemetar mendengar apa yang dikatakan oleh sepupu tuannya. Singkat kata, dia menyusul ke Kuba. Lalu kemudian sebagaimana yang dipesankan oleh gurunya di Amuriyah, dia membawa beberapa kenjang kurma lalu menawarkan kepada Nabi dan para sahabatnya ketika itu. Dia mengatakan, ini adalah kurma sedekah. Mungkin Anda dan kawan-kawan Anda mau makan. Kuperhatikan, kata Salman, si laki-laki yang disebut Nabi ini betul-betul tidak mau mengambil kurma yang kutawarkan. Tetapi dia hanya memberikan kepada temannya. Ku bilang, ini tanda pertama. Esok harinya ku datangkan lagi kurma-kurma dan kali ini ku katakan ini adalah kurma hadiah. Dan kali ini dia makan. Dan aku katakan inilah tanda kedua. Pada suatu ketika mereka sedang berkumpul, aku berusaha untuk berada di belakangnya. Aku mencoba melompat-lompat dan sepertinya dia tahu bahwa aku ingin melihat punggungnya. Maka dia pun menyibak sedikit bajunya. Dan kudapati memang ada stempel kenabian. Aku pun menangis berhambur, memeluk dirinya. Dan aku ceritakan apa yang aku alami. Mulai dari tempat tinggalku yang merupakan penduduk Majusi, sampai menuju ladang malah pergi ke gereja, mampir ke Syam, pergi ke Mosul, pindah ke Nasibin, sampai di Amuriyah lalu ditunjukkan di dalam perjalanan menuju Arab, diculik, dijual, ditipu, hingga akhirnya aku datang di sini dan betul-betul bertemu dengan seorang nabi. Ini adalah Salman Al-Farisi. Ada anak kecil di zaman Nabi SAW namanya Zaid bin Harithah. Dia seperti Salman, diculik, kemudian dijual di pasar Ukal. Lalu dibeli oleh seorang laki-laki yang kaya namanya Hakim bin Hizam, yang nanti bila Allah izinkan saya akan sebutkan kisah. Setelah dibeli, dihadiahkan kepada istri Muhammad yang belum jadi nabi, yaitu Khadijah. Setelah dihadiahkan kepada Khadijah, Khadijah menikah dengan Nabi dan sebagai hadiah untuk suaminya, dia hadiahkanlah budak barunya ini, yaitu Zaid bin Harithah. Orang tua Zaid sebenarnya kelimpungan mencari anaknya yang diculik itu. Sampai di antara mereka ada yang bersyair, berangan-angan untuk bisa bertemu dengan Zaid kembali. Sampai pada suatu hari ketika di masa musim haji di masa zaman jahiliyah, orang-orang yang merupakan tetangga-tetangga Zaid berangkat menuju Mekah, dan ketika itu Zaid sedang menemani Muhammad. Muka ketemu muka. Mereka saling mengenal dan saling bertanya, dari mana kamu? Zaid bertanya, mana bapak mamaku? Singkat kata, pulanglah jamaah haji ini dan memberitahukan kepada orang tuanya. Maka bapaknya Zaid segera datang ke Mekah dengan membawa uang tebusan. Bertemu dia dengan Nabi Muhammad SAW, dan yang waktu itu belum jadi nabi. Dan dia bertanya, bagaimana kalau kembalikan anakku dan aku tebus dengan uang?
Maka Muhammad berkata, biarkan Zaid yang memilih. Kalau engkau mau, bila nanti dia memilihmu, tidak perlu menebusnya. Bila dia memilihku, maka biarkan dia bersamaku. Ketika datang Zaid, maka Zaid ternyata lebih memilih Muhammad. Dan ketika bapaknya mengatakan, celaka kamu, apakah kamu lebih memilih orang asing daripada bapak ibumu? Maka Zaid mengatakan, saya tidak tahu, tetapi ada sesuatu pada laki-laki ini. Saya tidak ingin pisah dengan dia selamanya. Tidak lama setelah itu, Nabi menjadi Nabi dan Rasul, dan Zaid menjadi anak angkatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ada lagi Zaid bin Thabit. Seorang anak kecil berusia 12 tahun yang berusaha untuk menghadiri peperangan. Hanya saja umurnya masih kecil. Dia memegang senjata, memegang pedang yang tingginya sama seperti badannya. Maka Nabi SAW mengatakan, belum cukup umur. Pulanglah dulu, nanti insya Allah akan diajak lain kali. Maka Zaid pulang dalam keadaan menangis. Yang menarik adalah tidak kalah menangis juga adalah ibunya sendiri, An-Nawwar. Yang Nawwar maunya anaknya pergi jihad dan mati di jalan Allah. Sampai dia berkata, ya sudah, karena belum cukup umur, kira-kira kamu akan jadi apa? Singkat kata, Zaid bin Thabit berubah menjadi seorang penghafal Quran, yang dialah seorang laki-laki yang ditunjuk oleh Nabi setiap kali turun wahyu untuk mencatat wahyu. Kita kenal dengan Zaid bin Thabit yang merupakan pencatat wahyu. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara para sahabat ketika mereka betul-betul masuk di dalam Islam, tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Mereka berperang bersama Nabi SAW, mengorbankan jiwa, raga, harta. Kita dapati ada seorang laki-laki sahabat namanya Hudzaifah ibn Yaman, masuk kepada perang Uhud, meninggalkan bapaknya Al-Yaman yang ditugaskan Nabi SAW untuk menjaga anak-anak dan istri di dalam benteng. Al-Yaman karena iri melihat orang-orang yang berperang di medan perang, maka dia berkata kepada rekannya, yaitu Thabit bin Waqash. Dia berkata, umur kita ini tidak lebih lama daripada hausnya keledai. Buat apa kita di sini? Kenapa kita tidak turun meskipun kita tua? Kita menyongsong syahid. Maka dengan percakapan kedua orang ini, akhirnya yang tua-tua ini betul-betul meninggalkan tugasnya lalu berangkat ke medan perang. Al-Yaman yang ketika itu sudah tua, banyak dari kaum muslimin yang tidak mengenalnya. Dikatakan bahwa Al-Yaman akhirnya meninggal syahid di medan perang, tapi bukan di pedangnya orang-orang musyrik, tetapi meninggal di pedangnya para teman-temannya sendiri. Karena ketika itu orang-orang sedang bergejolak dalam keadaan kacau, ada yang lari sehingga pedang mereka menebas teman sendiri, yaitu Al-Yaman. Meskipun Hudzaifah sempat berteriak, ayahku, ayahku, itu ayahku. Pasca peperangan, orang-orang meminta maaf. Dan Hudzaifah berkata, semoga Allah memaafkan kalian. Nabi datang untuk memberikan diat. Nabi datang untuk memberikan diat atas kematian Hudzaifah, atas kematian Al-Yaman, maaf. Ketika Nabi SAW membawakan diatnya, Hudzaifah berkata, demi Allah, ayahku mati adalah karena dia mencari syahid dan bukan mencari harta. Maka aku bersaksi bahwasanya diat yang diberikan Rasulullah SAW atas kematian ayahku, kami infakkan di jalan Allah. Semoga Allah memaafkan yang tidak sengaja membunuh, dan semoga ayahku masuk dalam golongan orang-orang syahid. Bukan hanya itu jamaah yang dirahmati Allah. Ada lagi orang tua pincang masuk Islam. Dia lihat 3 anaknya sudah masuk Islam, dan ketika itu mau ikut dalam perang Uhud. Sama seperti Hudzaifah dengan bapaknya, yaitu Al-Yaman. Kali ini ada seorang sahabat yang sudah tua lagi pincang, namanya Amr ibn Jamuh. Memiliki 3 anak yang di dalam rumah sedang seliweran ke sana kemari untuk mempersiapkan barang-barang dibawa perang. Maka Amr bin Jamuh berkata, kalau kalian bisa pergi, kenapa saya tidak? Anaknya berkata, tidak usah ayah, karena ayah pincang dan sudah tua, sudah ada uzur untuk orang yang tua. Maka dia berkata, kalau kalian tidak izinkan, aku akan minta izin kepada Nabi. Berangkatlah Amr bin Jamuh menemui Nabi.
Dia berkata, "Ya Rasulullah, memang aku pincang, tapi aku ingin ikut." Maka Nabi SAW mengatakan kepada anak-anak Amr, "Biarkan ayahmu, semoga Allah memberikannya mati syahid." Kenabian Nabi tidak pernah bohong. Dengan doanya Nabi SAW, sudah selayaknya istrinya Amr dan 3 anaknya mengetahui bapaknya ini akan pergi dan tidak bakal balik. Ketika Amr berkata kepada istrinya, "Tenang di rumah." Kita ibaratkan kalau kita yang ada di posisi istrinya, sudah tahu bahwa Nabi mendoakan dia mati syahid. Artinya ini akan pergi dan tidak akan pulang kembali. Mungkin dia berkata, "Tidak usah, nanti tidak pulang." Tapi tidak mungkin itu yang dikatakan. Wanita-wanita di zaman dahulu, mereka membiarkan anak dan suami-suami mereka untuk berjihad di jalan Allah. Maka Amru kemudian berangkat bersama anaknya dan mati di medan jihad, meskipun pergi dalam keadaan pincang. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang berjihad dengan jiwa, raga, ada yang berjihad dengan harta. Seorang laki-laki bernama Hakim bin Hizam yang tadi telah membeli Zaid bin Harithah. Dia ini sebenarnya teman Nabi, akrab waktu zaman jahiliyah. Tapi entah kenapa dia belum bisa menerima hidayah sampai hampir 20 tahun. Setelah 20 tahun Nabi menjadi Nabi, barulah kemudian dia mendapatkan hidayah. Dan di masa dia belum masuk dalam Islam, dia senantiasa membantu orang-orang musyrik untuk memerangi Nabi. Maka setelah dia masuk Islam, dia menangis dan menyesal. Lalu kemudian dia menjual Darun Nadwah yang dahulu pernah dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy dalam rangka membuat rencana pembunuhan kepada Muhammad. Dia katakan, tidak ada lagi kebanggaan, yang ada hanya ketakwaan. Darun Nadwah memang adalah kebanggaan orang-orang kafir Quraisy, tapi aku sudah masuk Islam dan aku akan menjualnya serta menyerahkan harganya seluruhnya, yang dijual 100.000 dinar di jalan Allah Ta'ala. Di antara sahabat Nabi yang juga memiliki kisah yang sangat menarik, yang malah mungkin bisa membuat sesak dada, adalah Mu'adz bin Jabal. Ketika dia diutus ke Yaman, dan kita sering mendengar hadisnya, Nabi SAW mengatakan, "Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Jadikan yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Bila mereka mengikuti apa yang kamu sebutkan, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 kali dalam sehari dan 1 malam. Bila mereka mengikuti apa yang kamu sebutkan, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan untuk mereka zakat, dan seterusnya." Hadis Nabi SAW. Di dalam perjalanan mengantarkan Mu'adz bin Jabal menuju ke Yaman, Nabi SAW berjalan di atas tanah, dan Mu'adz bin Jabal berjalan dengan menggunakan kendaraan berupa hewan. Meskipun Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau, naiklah dan aku yang berjalan." Tetapi Nabi lebih memilih untuk dia yang berjalan, dan Mu'adz tetap di atas kendaraan. Dan yang menyesakan adalah ketika beliau SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, asa alla talqani ba'da 'ami hadha, wa asa an tamurra bi masjidi wa qabri." Wahai Mu'adz, mungkin setelah kepergianmu dan setelah tahun ini, engkau tidak akan melihat lagi. Engkau pergi untuk berdakwah ke Yaman, dan bisa jadi ketika kamu kembali, aku sudah berada di dalam kubur, dan engkau melewati masjid dan kuburku. Dan kalau kita berada di posisi Mu'adz, itu sangat sedih. Karena keberangkat ini adalah dalam rangka memenuhi tugas dari Nabi SAW. Dan kenabian Nabi SAW tidak pernah berdusta. Apa yang disampaikan Nabi SAW merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Maka kemudian setelah dia berdakwah di Yaman dan dia sempat pulang ke Madinah, dia dapati ternyata Madinah sudah ditinggalkan Nabi, dan dia hanya bisa melewati kubur Nabi SAW setelah.
Apa yang kita bisa ambil berupa fawaid dari kisah-kisah ini? Insya Allah akan saya sebutkan sedikit pada khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, kita belajar ada yang namanya perjalanan hidayah dari kisah Salman dan dari kisah Zaid bin Harithah. Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Salman dan Zaid bin Harithah melalui proses perjalanan hidup mereka yang sempat diculik masing-masingnya, akhirnya justru menemukan kebahagiaan menjadi orang muslim, bertemu dengan Nabi SAW. Maka hendaklah kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Ta'ala, karena hidayah tidak bisa dibeli, hidayah tidak bisa diwariskan, dan hidayah tidak ditunggu, melainkan dia dicari. Jamaah yang dirahmati Allah, kita belajar pengorbanan dari sebagian orang seperti Hudzaifah ibnu Yaman. Kita belajar keikhlasan dari yang dia alami. Orang-orang tidak sengaja membunuh ayahnya dan dia berkata, semoga Allah mengampuni kalian. Adapun diatnya kami infakkan di jalan Allah. Kita bisa belajar dari situ sebuah keikhlasan. Apabila kita memiliki sebuah ibadah, apapun itu, yang kemudian kita hadapi gangguan, celaan, atau disakiti orang, baik disakiti dari tubuh maupun hati, sengaja maupun tidak sengaja, maka keikhlasan itu akan muncul, akan terbukti manakala kita terus semangat untuk melakukan ibadah tersebut apapun keadaannya. Kita belajar tentang ketabahan, dan kita belajar bagaimana pendidikan anak dari kisah Zaid bin Thabit, di mana orang tuanya mendampingi anaknya untuk pergi berjihad, tetapi disuruh pulang dikarenakan belum cukup umur. Kita dapati ternyata ibunya mendukung dia untuk melakukan hal yang lain, yaitu menghafal Quran dan menjadi penulis wahyunya Nabi setelah Nabi SAW suruh dia untuk belajar bahasa Yahudi dan bahasa Ibrani, atau bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Jamaah yang dirahmati Allah, kita belajar tentang penyesalan dan taubat yang ikhlas dari kisah Hakim bin Hizam, karena dia menangis dikarenakan telah menjahati Nabi yang merupakan teman akrabnya sendiri di zaman jahiliyah, yang menunggu 20 tahun baru dapat hidayah, dan dia tebus apa yang sudah dia lakukan kepada Nabi untuk membantu teman-temannya dari kaum musyrikin dalam rangka membunuh Nabi. Dia tebus dengan cara menjual asetnya yang seluruh asetnya diinfakkan di jalan Allah. Keseriusan dalam bertaubat. Kita belajar dari Abdurrahman bin Auf tentang bagaimana seseorang itu bisa belajar untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kita dapati masjid-masjid kita sekarang membutuhkan dana misalnya, maka sebagian dari kita harus belajar dari Abdurrahman bin Auf. Ada yang menarik di sini yang membuat saya semakin cinta kepada Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf itu kaya karena doanya Nabi. Nabi yang mendoakan dia, semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Saya semakin mencintai Nabi SAW ketika saya menyadari bahwa kalau Nabi sebenarnya mau, maka beliau juga bisa kaya. Tetapi beliau mendoakan sahabatnya dan tidak mencintai kekayaan untuk dirinya. Kecintaan kita kepada Nabi SAW semakin bertambah ketika kita tahu bahwa Nabi SAW sebenarnya juga mampu untuk mendoakan dirinya, tapi beliau tidak minta hal yang sama. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau lebih memilih jalan Allah. Meskipun harta yang diberikan Allah kepada Abdurrahman pun akhirnya berbuah pahala di jalan Allah. Kita belajar tentang ketaatan Mu'adz bin Jabal. Sebenarnya kalau Mu'adz mau, maka dia bisa berkata, ya Rasulullah,
Sepertinya ini adalah perpisahan terakhir. Bagaimana kalau saya menunggu saja? Saya ingin tetap di Madinah, mendampingi engkau. Tetapi dia hanya menangis ketika itu, sampai Nabi mengatakan, sudah Mu'ad, nangis itu dari syaitan. Nabi menghibur Mu'ad yang ketika itu menangis keras. Ketika Nabi SAW mengatakan, ya Mu'ad, asa Allah talqani ba'da ami hada. Bisa jadi setelah tahun ini kau tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Wa asa antamu rabbi masjidi wa qabri. Dan bisa jadi engkau setelah pulang nanti sini akan menemukan dan melewati kubur dan masjid pusat. Dan dia sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Tapi demi ketaatan kepada Rasul SAW yang ketika itu mengutus dia pergi berdakwah, dia lebih memilih untuk mengikuti kata-kata Nabi ketimbang apa yang dimau oleh hati. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada banyak syariat Islam yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Lalu kemudian kita harus memilih antara apa yang dimau oleh hati kita dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Dan pada saat itu kita temukan ketika bertentangan, maka tidak ada jalan kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya dan menghormatkan apa yang ada di dalam hati kita. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah, bila melihat keseluruhan kisah-kisah sahabat ini, dan ini hanya sedikit dari yang begitu banyak, kita akan belajar yang namanya beragama dengan agamanya para sahabat Nabi. Ketika kita melihat bagaimana ketulusan mereka, kehebatan mereka di zaman dahulu, bagaimana sabarnya mereka, ikhlasnya mereka, sabar ketaatan mereka kepada Nabi SAW, harusnya kita malu apabila kita beragama bukan dengan agamanya para sahabat Nabi. Mereka agamanya sudah teruji, sudah terbukti, sedangkan kita masih dalam proses ujian itu sendiri. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beragama dengan agama Islam, dan semoga Allah mematikan kita semua dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah dan disempurnakan hidayah untuk kita agar kita bisa beragama dengan agamanya para sahabat. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita semua sebuah cinta yang sesungguhnya kepada para sahabat yang merupakan murid-murid, terlebih lagi kepada Nabi SAW yang merupakan guru dan suri teladan. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadir hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.